Shalom. Selamat pagi. Salam sehati jemaat yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, juga yang mengikuti ibadah online di rumah. Salam sehati. Terima kasih. Sekarang kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati di dalam doa pembukaan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami boleh ada sampai pada saat ini karena anugerah-Mu yang Kau anugerahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Kau telah kumpulkan kami pada pagi hari ini di dalam mengikuti ibadah raya Minggu hari ini. Berkati kami ya Bapa, baik jemaat-Mu yang berada di tempat ini, juga jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online di rumah. Terima kasih Bapak, berkati pemain musik, WL, singer, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat-Mu dan berikan kami hati yang dapat mengerti akan firman-Mu yang akan disampaikan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga ibadah Minggu pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu menyertai ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan membawa pujian, pengagungan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Saya mau ajak kita semua untuk meneduhkan hati kita. Kita mau bawa hati kita, mau rasakan lawatan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik Yesus Tuhan. Kami mau sujud di atas-Mu Tuhan, membawa setiap pujian yang terbaik buat Allah kami. Sebab Kau Tuhan yang ajaib dan perkasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus. Bersyukur. Haleluya Yesus Tuhan. Saat datang terasa berat, Amin Tuhan Yesus. tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, Amin Tuhan. apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Iman kami Tuhan. Dia selalu Yes. pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari nyatakan dengan iman. Sujud di altarnya, Amin. ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Amin. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang
sungguh dengan iman kita nyatakan pujian ini dengan segenap hati kita, bahwa hanya Tuhanlah menjadi kekuatan kita, pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama nyatakan. Bila hati terasa berat, amin Tuhan, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat ya Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala. Mari angkat tanganmu, kita mau sujud di hadapan Tuhan. Sujud di atasnya, kami mau bawa hidup kami Tuhan. Amin. Kami mau rasakan kasih Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Kami bersyukur, Ya ubah hidupku, amin. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang Dia. Dan lebih sungguh lagi, mari angkat tanganmu, nyatakan sujud di altarnya. Sujud, amin Tuhan. Kami rindu lawatan kuasa Tuhan. Ini kehidupan kami ya Tuhan, amin. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Yesus Tuhan, Dia ubah hidupku, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Mari dengan lembut, kalau lebih sungguh lagi nyatakan sujud. Mari sedang jemaat naikkan ucapan syukur yang terbaik, tanda kau berserah sama Tuhan, bahwa tanpa pertolongan Tuhan kita tidak mampu melalui setiap hidup kita. Amin Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Bebaskan. Terima kasih Yesus. Dia ubah. Terima kasih Tuhan. Barui hatiku, amin. Sesuatu terjadi
Biar kiranya pujian kami terus mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak kami tinggikan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang selalu kami puja, kami sembah. Oleh perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib buat setiap kami Tuhan. Kami mau rindu lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan oleh setiap pujian kami. Yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin, haleluya. Berikan sorak-sorak buat Allah kita. Masih bersuka cita, amin. Amin. Saya mau undang semua untuk bangkit berdiri. Boleh kasih salam sehati ya. Salam Tuhan Yesus memberkati, salam sehati ya, salam sehati. Puji syukur buat Tuhan kita. Siapa yang mau memuji Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya, bersorak buat Tuhan, amin. Amin. Mari kita pujikan Allah kita, haleluya. Bersorak buat Dia dahsyat dan ajaib, amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau puji, kami mau sembah Allah kami yang hidup. Sama-sama nyatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadirat, sekali lagi nyatakan, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadirat, angkat tanganmu nyatakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja, amin. Semangat memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Yes. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Mari sama-sama nyatakan, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Nyatakan sambil tepuk tangan. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi dengan iman. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kau dahsyat Tuhan. Yes. Dengan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau sama-sama menyiapkan hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan membawa terus hati kami untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Kamu mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Biar firman-Mu yang mengubahkan setiap kami.
Yesus Tuhan. Mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Merenungkan firman-Mu setiap kami. Aku mengasihi Engkau. Nyatakan dengan iman-Mu Tuhan. Dengan segenap hati. Ya Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Katakan lagi Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Amin Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Mari angkat tangan menyatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin Tuhan. Ungkapan kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku mari nyatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Diserahkan kepada Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah yang kita lakukan dalam minggu ini, dan kiranya saya berdoa bahwa kita semua tetap hidup dalam penyertaan Tuhan dan kita selalu hidup di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Hari ini kita masih tetap memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana kita tahu bahwa Roh Kudus merupakan pribadi Allah sendiri yang ada dalam kehidupan kita, dan Dia yang menyertai sepanjang hidup dari masa ke masa, dan kita percaya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, dan bersama dengan Roh Kudus,
maka kita akan diberikan kekuatan yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, hari ini tema khotbah saya yang akan saya sampaikan adalah Roh Kudus Penolong Ajaib. Dan ayat yang akan saya bacakan di dalam Kisah Para Rasul ayat 6, 5, dan 8. Dan kemudian kita akan lanjutkan dengan Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Ini adalah runtutan kejadian tentang siapa Stefanus dan apa yang dialami oleh Stefanus. Baik, di dalam Kisah Para Rasul 5 dan 8 demikian firman Tuhan. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus adalah orang yang dipilih oleh para rasul untuk membantu di dalam pelayanannya. Dan ini terjadi karena ada sedikit kecemburuan sosial bagi para orang Yahudi yang memiliki kebudayaan Yunani karena dianggapnya pembagian jatah atau diakonia atau santunan sosial kepada para janda-janda itu mereka sepertinya dibeda-bedakan. Ini yang membuat akhirnya para rasul-rasul mengambil keputusan untuk memilih 7 orang untuk membantu pelayanan di bidang diakonia seperti ini. Dan Stefanus salah satu orang yang dipilih. Bapak Ibu, kenapa Stefanus dipilih oleh para rasul? Karena dia memiliki kepribadian yang luar biasa. Di ayat yang tadi kita baca, Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia hidup di dalam urapan kuasa Roh Kudus. Dan dia juga memiliki talenta yang luar biasa. Dan dia tetap setia di dalam pelayanan. Bahkan dia tetap semangat mengobarkan Injil keselamatan, mengobarkan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya kita tahu pada cerita ayatnya nanti kita akan baca, Stefanus setia sampai akhir ketika dia hidup sebagai martir. Bapak Ibu, luar biasa apa yang dilakukan oleh Stefanus. Kita akan belajar bagaimana Stefanus yang diurapi oleh Roh Kudus, maka dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Saya yakin Roh Kuduslah yang berperan penting di dalam kehidupan Stefanus, sehingga dia mampu melakukan pelayanan yang luar biasa, mampu menjadi pembantu dari para rasul-rasul. Walaupun di Yerusalem waktu itu ada banyak tantangan ketika terjadi pengabaran Injil, tetapi Stefanus tetap berkobar-kobar menyalakan Injil keselamatan itu, dan dia menjangkau seluruh orang-orang yang dia temui. Bahkan dia mengadakan banyak mujizat oleh karena kuasa Roh Kudus ada di dalam kehidupannya. Dan inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Jadi hari ini kita akan belajar ada 3 hal peran Roh Kudus yang terjadi di dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Stefanus. Dan Bapak Ibu, hari ini kita belajar ada peran Roh Kudus. Yang pertama kita pelajari adalah melalui peran Roh Kudus, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Melalui kehidupan Stefanus yang diurapi oleh Roh Kudus, banyak orang yang mengalami mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Dan Roh Kudus memberi kemampuan bagi orang percaya untuk memiliki kuasa Tuhan. Dan kita tahu melalui kuasa Roh Kudus, maka pertolongannya Tuhan dinyatakan bagi setiap umatnya. Dan tidak ada hal yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Segalanya menjadi mungkin. Bapak Ibu, maka saya katakan bahwa kehidupan Stefanus benar-benar menjadi alatnya Tuhan. Roh Kudus di dalam bahasa Yunani itu diartikan dengan kata parakletos. Parakletos itu terdiri dari 2 kata, yaitu para dan kletos. Para artinya di sisi atau di samping, sedangkan kletos artinya memanggil. Jadi parakletos adalah seseorang yang dipanggil untuk berjalan di samping dan untuk mendampingi. Dengan kata lain, orang yang dipanggil itu akan menjadi penolong bagi kita semua. Orang yang dipanggil parakletos itu, Roh Kudus itu akan menjadi pendamping, selalu mendampingi kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan dia siap menjadi penolong, asalkan kita buka hati menerima kuasa Roh Kudus itu dengan segala kerendahan hati. Dan kita undang, Tuhan, aku butuh kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus dalam kehidupanku. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus itu diutus ke dalam dunia
oleh pribadi Yesus sendiri ketika dia naik ke kerajaan surga. Dan Yesus katakan, aku kembali ke rumah Bapa, tetapi aku akan mengirim penolong. Dan inilah karya Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus yang terjadi dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Dan murid-murid Yesus kita tahu ceritanya pada saat mereka berdoa di loteng Yerusalem, maka ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, ada kuasa dahsyat dinyatakan. Bangsa-bangsa yang semula tidak percaya akan murid-murid Yesus pada saat itu, tiba-tiba mereka akhirnya bertobat dan terjadi lawatan Tuhan luar biasa. 3.000 orang dibaptis demi nama Tuhan Yesus Kristus karena karya Roh Kudus. Bapak Ibu, Roh Kudus diberikan sebagai penolong bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan taat kepadanya. Artinya Roh Kudus sanggup memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Apapun masalahnya, percayalah, melalui kuasa Roh Kudus sanggup melakukannya. Bapak Ibu, percayalah bahwa melalui peran Roh Kudus, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Puji nama Tuhan. Saya mengutip ada satu ayat di sini dalam Yohanes 14 ayat 16. Di sini dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Penolong atau Roh Kudus itu adalah seorang yang dipanggil, yang diutus oleh Yesus. Dan dialah sendiri pribadi Yesus dan mempunyai pengertian sehingga dia menolong kita setiap umat-umat yang percaya kepada dia. Ada satu cerita yang pengalaman saya ketika pelayanan selama ini ketika ada orang yang berduka dan dimakamkan di San Diego Hill. Dan ketika mobil cukup banyak untuk konvoi, dengan melewati jalan tol Cikampek yang macet untuk menuju di daerah Cikarang, di mana San Diego Hill tempat di sana. Maka kalau kita berjalan sendiri, maka kita akan lama sekali dan ada banyak hambatan. Bahkan mungkin kita tidak bisa melewati karena kemacetan. Saya bercerita sebelum ada jalan tol layang yang di Cikampek. Tetapi saya melihat dari keluarga-keluarga yang berduka selalu menyiapkan forrider. Jadi 2 orang polisi, bahkan 3 orang polisi yang memiliki kendaraan dan ada sirene lengkap. Dan dia yang mengawal kami sehingga saya lihat perjalanan kita dari rumah duka menuju ke tempat pemakaman San Diego Hill itu bisa berjalan dengan cepat. Walaupun seperti di tol Bekasi, Bekasi Barat, Bekasi Timur ada kemacetan, tetapi kami bisa melewatinya dengan waktu yang luar biasa. Nah, untuk menghindari banyak pengunjung atau banyak pengendara yang ngikutin rombongan kami, maka diberikan label stiker, biasanya ditulis keluarga nama yang berduka. Dan dengan stiker itu, maka kita bisa cepat, walaupun ada 10-15 mobil yang konvoi, tapi itu bisa dikendalikan oleh patroli atau polisi tadi, atau forrider tadi. Nah, cirinya harus ada stiker. Tiba-tiba kalau saya melihat ada pengemudi yang lain yang tidak memiliki stiker masuk pada rombongan kami, sehingga polisi itu akan memberikan kode dan dia harus keluar dari rombongan itu. Nah, Bapak Ibu, artinya begini, kalau kita bisa jadikan ilustrasi ini tentang peran Roh Kudus nanti saya mendampingi perjalanan kehidupan kita. Mungkin hidup kita mengalami kemacetan, kehidupan kita ada banyak masalah, kehidupan kita mungkin ada banyak hambatan. Tetapi kalau mengundang kuasa Roh Kudus, dia sebagai penolong, dia tidak hanya mendampingi, tapi dia menguasai kehidupan kita. Maka walaupun banyak hambatan, kita bisa melewatinya karena kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang memberikan kuasa yang luar biasa. Kuasa Roh Kudus yang memiliki segala sesuatu dengan heran yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, kalau stiker yang di mobil yang dipakai itu adalah untuk tentang keluarga, maka itu jadikan sebagai ilustrasi, yaitu apa? Stiker itulah iman perjalanan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita yang sudah memiliki label anak Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan, maka kita bisa berjalan dengan baik dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Melalui peran Roh Kudus, kuasa Tuhan dinyatakan. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56, demikian firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mengapa Stefanus
akhirnya dibenci oleh orang-orang sekitarnya. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, ketika nama Stefanus ini dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, dia mulai termasyur, ada banyak orang-orang yang mulai cemburu kepada dia, iri kepada dia, dan sehingga menghasut. Dan akhirnya Stefanus ditangkap dan diadili di Mahkamah Agama, dan akhirnya vonisnya adalah Stefanus diseret keluar dan dia dirajam batu sampai mati. Tetapi kita membaca di ayat yang Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56 tadi. Di situ Stefanus tidak sedikit pun gentar akan kematian. Stefanus hanya berserah kepada Tuhan. Bahkan dia berkata bahwa Stefanus menatap ke langit dan dia berkata, "Aku melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Bapak Ibu, jadi poin yang kedua yang kita pelajari dari pribadi Stefanus, yang kedua adalah melalui peran Roh Kudus, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Banyak orang yang mengaku dirinya Kristen tetapi tidak dapat menjadi terang. Bahkan kehidupan sepanjang hidupnya adalah redup, bahkan gelap. Karena apa Bapak Ibu? Karena hidupnya jauh daripada Tuhan. Tidak pernah merasakan kasih Tuhan setiap harinya, bahkan dia selalu ada persungutan setiap hari yang dia lakukan. Karena dia tidak memiliki keintiman secara pribadi dengan Tuhan. Dan hidup selalu merasa dalam ancaman. Baik ancaman tentang keuangan, bahkan mungkin ancaman ketika kita divonis sakit yang berujung kepada sebuah kematian. Bahkan mungkin ancaman karena kita memikirkan masa depan kita suram. Dan bahkan kita masih hidup di dalam ikatan dosa dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu sekalian, mari saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa melalui Roh Kudus kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. 2 Korintus 3 ayat 18 demikian firman Tuhan, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita saat ini hidupnya terancam karena vonis penyakit yang menakutkan, ataupun seperti masa depan kita sia-sia, tidak berarti apapun juga. Tapi mari kita tetap kuat dan bersandar kepada Tuhan. Dan bila Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita itu memancarkan terus kemuliaan Tuhan, dan kita tetap berkata, "Terima kasih Tuhan bahwa Engkau selalu melindungi. Sinar kemuliaan-Mu selalu menyinari kehidupan kami dimanapun kami berada." Bapak Ibu, Stefanus tidak takut untuk menghadapi sebuah kematian. Walaupun tubuhnya dirajam batu, tetapi mata rohani dia naik ke atas dan dia melihat langit terbuka. Keistimewaan Allah yang diberikan kepada Stefanus, sehingga Stefanus tetap kuat di dalam menghadapi ancaman seperti itu. Hari-hari ini saya rasa ancaman kehidupan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ancaman kehidupan apapun yang tadi saya katakan mungkin selalu ada ketika kita bangun setiap hari dan kita selalu memikirkan. Tetapi di dalam nama Yesus, seiring dengan pembelajaran apa yang dilakukan oleh pribadi Stefanus, mari kita melihat kemuliaan Tuhan itu menyinari kehidupan kita dengan luar biasa. Sehingga kita bisa melangkah seturut dengan janji firman Tuhan. Kita bisa melangkah seturut dengan apa yang Tuhan katakan. Dan sinar kemuliaan Tuhan itu terpancar dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu sekali lagi saya katakan bahwa siksaan hidup Stefanus itu dia tetap dia alami, dan walaupun akhirnya dia harus mati, tetapi Tuhan menuntun, rohnya diterima oleh Tuhan, dan dia masuk di dalam kekekalan bersama dengan Yesus di surga. Puji Tuhan. Jadi poin yang kedua adalah melalui peran Roh Kudus, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita terus menerus setiap hari semakin nyata, sehingga hidup kita semakin serupa dengan Yesus. Dan kita berkata, "Tuhan, bila aku menjadi alat terang-Mu di dunia ini, dimanapun aku berada, aku bisa menjadi terang, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga, baik di dalam apapun juga, dimanapun kita melakukan, sinar kemuliaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita." Bapak Ibu, mari kita tetap pegang teguh janji firman Tuhan bahwa bila kita menjadi terang dunia dan dimanapun kita berada, maka kita bisa menyinari
dunia yang semakin gelap, dan orang akan melihat kemuliaan Tuhan itu nyata melalui apa? Melalui setiap tindakan perbuatan kita, dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Puji Tuhan. Dan peran Roh Kudus yang ketiga itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 58 sampai 60. Demikian firman Tuhan. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju karena Stefanus mati dibunuh. Ini kita pelanjutan sedikit, pasal 8 ayat 1a. Stefanus menjadi martir atau mati syahid di hadapan Saulus. Dan peristiwa ini justru yang berpengaruh dalam pelayanan Saulus. Kita tahu bahwa Saulus akhirnya bertobat, dipakai oleh Tuhan, dan dia menjangkau jiwa, mengabarkan Injil keselamatan, dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi poin yang ketiga, bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita belajar Roh Kudus menjadi meterai dan jaminan bagi orang percaya. Bagi kita saat ini sebagai orang percaya di akhir zaman, harusnya kita tetap menjaga keselamatan Tuhan itu dan kobarkan api penginjilan untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kita. Sehingga berita kebenaran firman Tuhan merubahkan banyak orang, sehingga banyak orang yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saulus, saya rasa di dalam kehidupannya dia, kejadian Stefanus pasti memengaruhi dalam pelayanannya. Di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, "Karena bagiku hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan." Jadi saya rasa teladan Stefanus melekat pada diri Paulus. Paulus melihat kalau orang sudah mengenal dekat dengan Tuhan, maka segala yang di dunia ini sepertinya hanya bersifat fana, sementara. Justru sebaliknya, orang yang diberikan meterai Roh Kudus karena dia menerima keselamatan, maka dia hidupnya mencari Tuhan, mencari kekekalan, dan mengabarkan Injil keselamatan bagi semua orang. Kita menyadari bahwa orang di dunia ini masih butuh banyak yang dijangkau melalui firman Tuhan. Kita tahu harus ada banyak jiwa-jiwa yang dijangkau di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian, kalau Roh Kudus melekat, Roh Kudus menjadi meterai dalam kehidupan kita, maka kita tahu bahwa akan terjadi banyak pertobatan. Saya rasa Roh Kudus itu yang menjadi peran dalam kehidupan kita, dan itu sangat penting. Dan bila dalam kekristenan kita, dalam keimanan kita kepada Tuhan, dalam kerohanian kita kepada Tuhan, dasarilah semuanya itu oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita meterai keselamatan itu tetap nyata dalam kehidupan kita, dan kita bisa mengabarkan Injil keselamatan itu bagi orang lain, sehingga ada banyak pertobatan dan mereka mengenal Yesus sebagai Juru Selamat secara pribadi. Di dalam Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan demikian ayat firman Tuhan. "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya." Puji Tuhan. Jadi inilah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi hal yang ketiga, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu menjadi meterai dan jaminan keselamatan bagi kita orang percaya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, mari kita mengoreksi di hari-hari ini. Memperingati pencurahan Roh Kudus bukan hanya untuk menerima Roh Kudus atau menerima kuasa Roh Kudus, bukan hanya karena kita memperingati hari ke-10 untuk pencurahan Roh Kudus. Tidak, Roh Kudus bisa bekerja setiap waktu, setiap hari, dan Dia sanggup melakukan menjangkau kehidupan kita, dan kita bisa melekat kepada Roh Kudus sehingga benar-benar kita merasakan kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, melalui renungan firman Tuhan ini kita belajar bersama-sama. Ada 3 hal penting peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah peran Roh Kudus itu kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan bisa menembus segala kemustahilan, dan kuasa Tuhan
Kalau kita percaya sepenuhnya dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan tuntunan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, melalui peran Roh Kudus, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hidup kita semakin bersinar, hidup kita semakin nyata, ada kemuliaan Tuhan, ada damai sukacita, bahkan kita bisa katakan bahwa akulah terang dunia. Dan yang ketiga, Roh Kudus menjadi meterai dan jaminan bagi orang percaya. Puji Tuhan, saya percaya bahwa hari ini kiranya kuasa Roh Kudus itu tetap ada melekat dalam kehidupan kita. Rohani kita semakin bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita siap dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil keselamatan. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan dilawat oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa dengan kuasa Roh Kudus, maka kita sanggup melakukan segala perkara. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan doa saya, mari kita selalu mengundang hadirat Tuhan, mengundang kuasa Roh Kudus untuk melingkupi seluruh kehidupan kita. Dan benar-benar karya keselamatan Tuhan itu nyata. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, dan kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Tuhan sudah hadir dan melawat kami pada pagi hari ini. Kami percaya kedatangan kami tidak sia-sia. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Mari Tuhan tolong yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak menentu dengan pandemi COVID-19 ini, kami percaya rancangan Tuhan bagi kami bukan kecelakaan, bukan sakit penyakit, tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Berkati para pemimpin rohani kami, Tuhan terus memberkati Om Julius, Tante Yulia sekeluarga, Pak Rubinadi, Bu Lena sekeluarga, Pak Suito dan Bu Eti dan semua pengurus pelayan Tuhan sidang jemaat-Mu GBI Betel Harapan Indah diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat persiapan saudara kekasih kami Lydia yang sebentar nanti juga akan melahirkan. Tuhan memberkati, Tuhan berkati Rian, jadikan suami takut Tuhan dan jemaat Tuhan yang lain. Untuk persiapan-persiapan ke depan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa syafaat buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Indonesia. Pasca liburan lebaran ini kami berdoa Tuhan tolong beri hikmat kepada pemerintah, khususnya kepada tim COVID-19 untuk boleh menangani sehingga tidak lagi bertambah klaster-klaster baru. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Karena banyak orang percaya berdoa senantiasa bergumul untuk pemulihan bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati rekan-rekan kami, sahabat kami yang sudah melayani, hamba Tuhan yang melayani hari ini, dari WL, singer, pemain musik, Tuhan, LCD, kami semua diberkati. Koordinator ibadah, Pak Apin dan teman-teman, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan pengharapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.